Kita, Kota Hijau Kita. Informasi cara hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hanya di Green Radio Live. Halo sahabat Green, Michiko Frisdeo di sini menjumpai Anda kembali di Kohita, Kota Hijau Kita. Sahabat Green, di antara Anda semua ada yang sudah menikah belum? Atau bahkan memiliki anak? Atau juga nih yang perempuan-perempuan sudah menjadi ibu di hari ini. Yang namanya jadi ibu tuh ini ya, jadi momen yang luar biasa. Banyak hal yang dipelajari dari ketika mengetahui kita hamil, nanti kemudian melahirkan sampai merawat anak yang kita lahirkan tersebut ya sahabat Green. Dan banyak juga persiapan yang harus dilakukan dari segi mental, kesehatan, fisik, terus juga finansial. Ada lagi aspek yang menarik juga pengen kita bahas sahabat Green. Bagaimana dari sisi kehamilan kita, persalinan, sampai merawat bayi kita memperhatikan aspek lingkungan. Seperti apa ya itu ya? Zero Waste Maternity, Ibu Berdaya dan juga Bumi Terjaga. Kita akan membahasnya bersama Mbak Chani Lestari Vernon, seorang praktisi Zero Waste Maternity dan juga pendiri dari Titik Cerdas. Kabarnya sudah memiliki 2 anak yang lucu-lucu. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Chani. Halo Mbak Michiko. Apa kabar Mbak Chani? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Sehat Mbak? Sehat juga, Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tuh di episode sebelumnya kita bahas soal pernikahan ramah lingkungan, Zero Waste Wedding. Terus sekarang lanjut nih ke Zero Waste Maternity. Jadi nyambung ya ilmunya ya Mbak Chani ya? Insya Allah. Jadi Mbak Chani, mungkin pertanyaan pertama nih. Kalau bagi orang awam atau yang mungkin baru menikah, ingin punya anak, yang dipikirkan ketika kita akan hamil, mungkin itu ya seperti yang aku sampaikan di awal, ada fisik, kesehatan, terus apalagi mental dan bahkan juga finansial. Tapi mungkin memperhatikan aspek lingkungan kayaknya belum begitu familiar untuk banyak orang gitu ya Mbak Chani ya. Apa yang mesti dipersiapkan, diperhatikan setiap tingkah laku kita. Nah, kalau konsep Zero Waste Maternity sendiri nih yang Mbak Chani pahami dan juga Mbak Chani telah lakukan itu seperti apa sih Mbak? Oke, dari mulai mana nih? Dari persiapan dulu menuju maternity, Zero Waste Maternity atau apa aja yang udah dilakukan selama Zero Waste ini? Gambaran umumnya dulu deh Mbak, biar kita bisa satu pemahaman nih semuanya. Oke deh, intinya sih yang namanya Zero Waste itu kan bagaimana cara kita meminimalisir pembuangan atau residu atau sisa kita itu menuju ke TPA atau tempat pembuangan sampah akhir ya Mbak ya. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita makan, yang kita konsumsi sehari-hari itu seminimal mungkin itu nggak nyumbang banyak, ya seminim mungkin deh gitu. Mungkin akan susah kalau misalnya kita lebih perfeksionis ke zero ya, makanya less waste itu lebih rasional mungkin menurut saya dan juga keluarga gitu. Oke, jadi ya mulai basicnya adalah mungkin ngeh dulu deh, sadar dulu sebenarnya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi benar nggak sih itu yang kita butuhkan, gitu. Setelah itu nanti kalau kita sendiri sudah sadar, nanti tuh seakan seiring sejalan akan ketahuan nih, oh sebenarnya beli ini nggak perlu amat nih, beli sesuatu yang lain, masih ada yang lain bisa substitusi gitu, nggak harus baru, tapi mungkin bisa pre-love gitu, atau mungkin minta pendapat sesepuh, biasanya kan suka ada tuh barang-barang di rumahnya lungsuran gitu. Jadi sebenarnya bisa memanfaatkan semua yang sudah ada menjadi lebih panjang lagi umurnya dan tidak berakhir di tempat pembuangan sampah akhir. Gitu. Kalau Mbak Chani sendiri ketertarikannya terhadap cara hidup yang minim sampah sampai juga menerapkan ke merawat bayi gitu loh, itu gimana ceritanya Mbak? Sebenarnya sih mungkin kalau di flashback itu sebenarnya mulai dari tahun 2012 Mbak. Oke, cukup lama, 8 tahun. Itu zaman awal, enggak sih, akhir-akhir kuliah deh kayaknya. Jadi kayak ngerasa apa ya, kok udara kan dulu tinggal di Bandung, tumbuh di Bandung gitu. Terus kayak ngerasa Bandung kok udah agak panas ya gitu. Kenapa ya, walau katanya kan dulu sampai
di beberapa tempat tuh masih bisa main embun ya kalau pagi-pagi, tapi kok sekarang boro-boro deh kayak gitu. Terus atau tahun 90-annya masih hujan-hujanan di atas motor gitu ya Mbak. ah Jadi film iya. apa gitu. Oke. Terus ya pokoknya masih menikmati banget deh yang dulu namanya Bandung sejuk seger itu. Tapi seiring aku tumbuh dan kuliah di Bandung tuh kayak kok makin lama makin panas. Terus bencana kok makin meresahkan ya, kayak banjir, terus kekeringan tuh udah kerasa gitu. Ya udah mulai, ya dulu kan internet terus juga media sosial tuh belum terlalu hits ya kayak dulu. Terus ya udah mulai aja baca-baca dari apa yang ada deh gitu, kayak dulu tuh masih sedikit juga organisasi yang menyuarakan tentang lingkungan. Jadi ya udah dengan keterbatasan informasi, terus juga akunya yang mungkin masih ke distract sama kuliah, tapi udah mulai bisa mengambil jalur gitu. Oke, berarti kalau gitu hidupku nggak boleh overkonsumsi lagi nih gitu, harus lebih sadar gitu. Dari mungkin bawa tote bag kemana-mana, terus juga bawa tumbler, itu tuh 2 langkah awal yang aku lakukan sih waktu ngeh sama lingkungan gitu. Oke. Ngehnya itu berarti kesadaran dari awal yang mikir kenapa Bandung tidak serimbun dulu gitu atau seperti itu. Nah kemudian informasi itu didapatkan sumbernya biasanya dari mana Mbak? Apakah juga dapat inspirasi nih dari orang-orang tertentu gitu? Jujur sih enggak sih Mbak. Inspirasi bener-bener kayak 2012 tuh masih sedikit banget yang namanya environmentalist tuh, masih sedikit banget. Bahkan aku dulu nggak nemuin gitu. Jadi kembali lagi ke ibu gitu, ke mama aku. Bagaimana dia menjalani hidupnya itu dengan penuh kesadaran kalau misalnya butuh beli, kalau misalnya beli ya harus digunakan sehabis-habisnya gitu, baru setelah itu punya baru lagi kayak gitu. Dari situ kayak ngerasa ya sebenarnya apa yang dilakukan sama orang tua kita dulu sampai sekarang tuh kerasa banget gitu manfaatnya gitu. Sustainability-nya kerasa, circular ekonominya tuh kerasa gitu. Kalau sekarang udah ada ilmunya circular ekonomi ya gitu. Gitu sih. Jadi makanya aku angkat kenapa Ibu Berdaya tuh yang ngelihat dari sosok ibu gitu, sosok ibu yang mungkin mereka juga melakukan berdasarkan generasi sebelumnya, dari ibunya lagi, dari neneknya gitu, ngelihat bahwa ya pengaruh ibu tuh segitu kuatnya loh untuk generasi selanjutnya, untuk anak cucunya gitu, membangun habitsnya, membangun pendiriannya gitu. Dari informasi yang aku dapetin nih, Mbak Yani ini melahirkan anak pertama di tahun 2017 ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi kalau kita lihat nih pertama kali kesadarannya muncul semakin menguat di tahun 2012. Dari 2012 ke 2017, apalagi hal-hal yang Mbak Chani mulai lakukan untuk menambah hidup yang lebih berkesadaran itu gitu loh? Iya, kalau bisa dilihat, kalau bisa dibilang sih sebenarnya enggak ini banget ya Mbak ya, enggak ekstremis banget gitu sampai yang benar-benar green lifestyle gitu, enggak. Karena ya masih itu tadi, masih keterbatasan informasi itu. Kemudian ya paling cuman bawa tote bag sama tumbler, udah gitu bawa bekal sendiri dari rumah. Pokoknya sih dari diri sendiri seminim mungkin itu konsumsi yang ada kemasannya. Nah, sampai ketemu konsep zero waste maternity dan sekarang juga tampaknya aktif melakukan sharing soal ini, itu gimana Mbak? Ya gitu, karena sudah punya anak. Karena jadi sudah punya anak ini. Tahu gitu ya Mbak ya? Ketika sudah menikah, terus kan punya rumah sendiri, terus kemudian dikasih karunia anak, jadi kan lebih mikir ya, aduh kok miris ya kalau misalnya nanti ke depannya anak-anakku hanya mendapatkan sisaan yang kurang baik dari zaman kita gitu. Jadi kayak lebih nggak boleh gini deh, pola konsumsiku, kesadaranku harus tambah lagi deh gitu, lebih serius lagi deh, lebih dikuatin lagi deh triggernya gitu. Makanya ya udah harus serius dan konsisten. Itu kan susah gitu ya, susah ya memang konsisten tuh ya. Makanya harus sering sharing, harus open diskusi juga sama orang-orang. Jadi ada semangat lebih juga untuk kita lebih konsisten dalam jalan green lifestyle ini gitu. Nah, itu latar belakang perjalanan Mbak Chani dalam membuat hidup yang lebih berkesadaran sampai ketemu sama konsep zero waste maternity.
boleh Mbak dijelasin tuh si zero waste maternity ini seperti apa konsepnya dan kalau kita ingin melakukannya itu seperti apa tahap-tahapnya? Oke, kalau misalnya zero waste maternity itu kita underline dulu dari maternity-nya ya Mbak ya. Kalau maternity itu sebenarnya kan proses dari sejak sebelum hingga selama hidup kita menjadi ibu. Oke. Jadi nggak cuman sekedar brojolin anak. Ya gimana caranya biar proses kelahiran itu zero waste itu enggak. Ternyata maternity ini bahkan sejak single kalau bisa. Karena kita akan menyiapkan satu generasi gitu kan untuk bisa meneruskan apa yang kita perjuangkan hingga saat ini. Jadi ya yang harus disiapkan ya lumayan Mbak. Tapi yang paling basic adalah kebiasaan dulu. Kebiasaan apa sih yang mau kita bangun? Kebiasaan apa sih yang mau kita lihatkan nanti atau contohkan nanti ke anak-anak kita? Ya gimana mau dilihat sebagai ibu yang berdaya kalau ketika anak yang ngelihat mama aku juga buang sampah di mana aja, mama aku juga beli ini itu, nggak usah mikir, mama aku juga taruh barang di mana aja, nggak terorganize jadi kayak lupa beli lagi gitu ya. Semuanya harus kembali ke diri kita sendiri gitu, bagaimana kita mau membangun mengedukasi diri sendiri dulu, kemudian nanti akan tersebar dengan sendirinya tuh aura kita kepada anak-anak kita, kebiasaan kita. Kata kuncinya adalah kebiasaan, berangkat dari bagaimana komitmen kita membangun pola pikir yang akhirnya berujung ke tindakan kita. Nah, Mbak Jani, kalau itu kan berarti bisa di prakehamilan gitu ya kalau kita sebut ya. Sebelum kehamilan itu membangun mindset kita ingin menjadi seperti apa. Saat kehamilan sendiri melaksanakan zero waste maternity itu seperti apa Mbak? Oke, yang pertama tadi kan berarti yang sebelumnya itu atau lagi single atau sudah menikah tapi masih menunggu momongan, berarti kan kita mesti memberdayakan diri dengan cara mungkin mencoba hal-hal baru, terus juga banyak discuss dengan orang tua. Bu atau Pak dulu gimana sih, atau kakek nenek dulu gimana sih hidup zaman dulu tuh kayak gimana gitu. Jadi open discussion dengan orang-orang yang terdahulu gitu. Karena kita nggak bisa tutup mata bahwa peninggalan zaman orang tua kita dulu ya sedikit banget kan sampahnya ya. Sampai sekarang tuh bahkan barang-barang mereka itu bisa kita pakai lagi, bisa kita adopsi lagi di hidup kita, ya nggak sih? Iya. Kerasa banget. Jadi bagaimana kita mau membuka diskusi kepada sepuh kita, terus jangan sungkan juga kalau misalnya kita butuh sesuatu, kita bilang, Bu kalau misalnya aku butuh misalnya perlengkapan masak atau perlengkapan rumah tangga, boleh nggak Bu, aku pinjem dulu atau apa gitu, atau kita cari-cari di all shop gitu yang pre-loved-nya gitu. Jadi jangan sungkan untuk menggunakan barang yang sudah terpakai gitu. Tapi terus mindsetnya gini Mbak, kayak kan pengennya baru gitu loh. Lu pakai bekas sih ya gitu. Itu gimana Mbak? Ya itu sih ya mindset ya Mbak ya. Itu mindset sih Mbak ya. Kalau mindset seperti itu ya itu hak mereka untuk mempunyai barang yang baru, cuman harus tegaskan ketika memang butuhnya barang yang seperti itu, misalnya spesifikasi yang kita inginkan tidak ada di barang pre-love, berarti kita mesti beri baru kan. Nah, yang kita punya itu yang pasti kita pastikan adalah kualitasnya, bisa nggak nih tahan lama. Nah, terus kedua, cara perawatannya berarti benar-benar harus kita perhatikan bagaimana biar ini tuh awet gitu kan, peralatannya atau barang-barangnya. Yang ketiga, ya harus komit kalau udah punya yang baru, udah punya yang bagus, itu dulu sampai barang itu rusak misalnya, sampai barang itu mungkin dengan kata lain hilang, baru beli baru lagi. Gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah juga kalau misalnya mau beli barang baru, cuman ada hal-hal yang mesti diperhatikan gitu. Nah, terus kemudian aku melihat nih saat setelah persalinan kita sudah menjadi ibu, merawat bayi, yang paling identik mungkin kalau bayi tuh popok gitu kan, terus ada popok-popok yang dijual, popok sekali pakai seperti itu yang akhirnya menambah lagi tumpukan sampah kita. Apakah
Itu juga misalnya mengganti popok sekali pakai dengan popok kain juga salah satu upaya kita untuk melaksanakan zero waste maternity itu, Mbak. Atau ada hal lain yang bisa kita lakukan gitu? Ya, aku setuju sih sama Mbak Michiko. Jadi apa tadi popok kain tali itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk minim sampah ketika punya anak. Okay. Nah, sebelumnya lagi nih tadi mungkin aku tambahkan yang tadi sebelum melahirkan itu ada beberapa poin sih aku boleh ya Mbak aku share ya. Boleh. Jadi Makan. yang sebelum itu yang pertama mungkin dari sampah medis. Mau nggak mau ketika kita hamil kita kan konsumsi obat ya Mbak ya. Benar. Dari dokter atau dari bidan kita dikasih obat. Nah, bisa nggak tuh kita memastikan kalau obat yang kita konsumsi ini apakah sampahnya atau enggak si obatnya sendiri ini kita konsumsi dengan sampai habis dengan baik, kemudian si sampahnya ini bisa nggak nih didaur ulang atau ada yang mau memproses atau mengolahnya kayak gitu. Terus udah gitu kalau setahu aku sih kalau misalnya nggak kepake misalnya atau karena alergi kah atau karena emang nggak cocok, karena beberapa orang ada yang nggak cocok sama obat kan ya, itu tolong dikomunikasikan dengan tenaga kesehatannya, boleh nggak dikembaliin? Oke. Nanya gitu. Secara proaktif aja gitu ya Mbak ya? Iya, boleh nggak kalau dikembaliin, karena kan nggak kepake. Daripada jadi sampah juga di rumah saya, gimana kalau memang diberikan kepada yang membutuhkan dan cocok. Kalau misalnya nggak terima juga, mungkin bisa datang ke apotek yang memang bisa mengolah, kayak misalnya Kimia Farma. Mereka menerima kok sampah medis, baik itu yang masih bisa dikonsumsi maupun yang sudah kadaluarsa. Gitu. Nah ini jadi menarik Mbak. Biasanya kan kalau ibu hamil itu ada cek rutin ke dokter ya tiap bulan ya. Ada obat-obatan yang dikasih. Dan obat-obatan itu barengan dengan kantong plastik nih. Kantong plastik rumah sakit. Aku tuh kalau pikirkan itu tuh kalau di supermarket, minimarket kita biasa ya nggak usah pakai kantong plastik Mbak gitu. Kalau di rumah sakit gitu itu lazim nggak sih orang melakukan itu Mbak? Insya Allah lazim sih Mbak, karena aku beberapa kali ke rumah sakit untuk cek selain kehamilan, bisa kok nggak usah pakai plastik, karena itu cuman prosedur ini aja, biar rapih aja, biar sopan aja. Tapi kalau misalnya kita nggak usah pakai plastik ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, berarti kalau misalnya gitu, karena itu dia kembali lagi, aku pernah misalnya obat ini kita tuh sebenarnya nggak butuh-butuh amat nih gitu ya, nggak butuh-butuh amat obat ini, kita tahu dan kita kayak gimana, kita paham badan kita tuh kayak gimana. Terus sama si dokter tuh dikasih obat ini gitu, dikasih obat yang kayaknya nggak perlu amat, dalam hati kayak gitu ya. Bisa nggak kalau misalnya si obatnya udah deh nggak apa dikantongin aja, tapi nanti kalau misalnya nggak kepake kita balikin. Nah tapi kalau misalnya obat yang kita yakin harus habis, kayak misalnya apa kan kayak ada vitamin atau ada kalsium yang kita sadar ya deh kayaknya butuh deh karena kemarin emang ada gejala kurang gitu. Nah nggak usah pakai plastik, tapi ditulis pakai spidol di si obatnya, karena misalkan strip-strip gitu ya dikasihnya kan ya. Dan itu mereka biasanya emang standby kok, ada spidol di situ. Aku lihat di beberapa apotek, beberapa rumah sakit emang ada spidol yang kayak whiteboard itu buat nulisin si berapa kali atau resep berapa kali kita harus makan dalam sehari gitu. Oke. Ada hal lain nggak Mbak semasa kehamilan itu, hal-hal kehamilan yang berkesadaran? Karena ini jadi menarik ya. Biasanya kan yang menjadi perhatian para ibu ataupun pasangan itu soal mental, fisik, soal makan. Yang aspek-aspek seperti ini ya itu tadi yang kayak aku sampaikan di awal, belum familiar dan belum semuanya melakukan sampai ke sana gitu loh Mbak. Oke. Ketika hamil ya, berarti kan kita mempersiapkan yang pertama tadi dari nutrisi, berarti dalam diri kita sendiri apa yang bisa kita kontrol. Nah kalau misalnya kita yakin dengan tubuh kita bisa berjalan dengan tanpa obat, iya bagus, berarti kita nggak butuh obat, tolong dengan santun. Nggak usah deh Bu, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak yakin nih, kayak misalnya ya butuh obatnya kita ambil. Tapi kalau misalnya pede, berarti kita mesti memberdayakan diri dengan cara masak mungkin, atau dengan cara ya banyak di YouTube kan ya untuk bikin infused water atau bikin kudapan-kudapan yang memang membantu nutrisi si ibu hamil gitu.
Jadi mungkin memang harus mau masak, mungkin agak ribet ya kelihatannya, tapi ya kalau misalnya kembali lagi tubuh kita itu udah maha sempurna banget, ya tubuh kita udah sempurna banget diciptain sama maha sempurna gitu. Jadi gak usah ragu untuk take the medication, untuk ambil obat kalau misalnya kamu ngerasa kamu sehat, kamu bisa, kamu mampu untuk meregulasi apa-apa yang ada dalam tubuh kita, gitu. Oke. Sampai ke sana kita mikirnya, oke. Ini menarik. Itu apakah sudah semuanya Mbak yang di fase kehamilan? Atau kita masih ke pembahasan yang setelah melahirkan, bersalin? Nah, udah. Oke, kita ke bersalin berarti ya. Nah, kalau ke bersalin ini, aku malah aku malah berpikir ini tuh masa-masanya kita akan susah. Bukan susah ya, akan ada kesulitan atau tantangan yang lebih besar ketika melahirkan, harus strict dengan prinsip zero waste kita. Karena apa? Karena keterlibatan pihak keluar itu lebih besar, jauh lebih besar daripada ketika hamil dan ketika kita sudah menggendong anak kita sendiri, ya kan? Karena pasti ada tenaga kesehatan, terus juga ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut untuk ibu melahirkan gitu. Jadi ketika memang saatnya melahirkan, cukuplah sadar ketika seminimal mungkin intervensi medis deh, kayak misalnya suntik, terus juga obat-obatan yang mesti dikonsumsi sama si ibu ketika masa-masa kontraksi. Nah, perbanyaklah dengan bergerak, makan yang emang dibutuhkan kayak kurma, terus juga buah-buahan, pokoknya kan harus ada asupan gitu. Karena waktu aku pertama hamil itu istilahnya aku pecah ketuban dini, Mbak. Oke. Dan itu harus ada intervensi medis berupa suntikan antibiotik. Nah, itu sih kembali lagi ya kepada diri masing-masing, karena ini udah mencangkut kesehatan, keselamatan. Dan ya udah, kalau misalnya emang yakin bakal nggak apa-apa gitu tanpa intervensi medis, ya lakukan dan ikhtiar. Dan sekali lagi ya ikhlas gitu. Kalau misalnya pun harus, ya udah pakai aja gitu. Jangan saklek banget, takutnya kan kenapa-napa kan, soalnya ada nyawa yang kita pertaruhkan juga. Gitu. Terus kemudian ketika melahirkan kita kan ada pendarahan kan ya, pasti ada pendarahan, dan itu kan si pihak rumah sakit sudah lebih ahli lagi gitu dalam menangani, membersihkan si sisaan-sisaan yang dari tubuh kita. Itu juga kan bakalan berakhir dengan sampah. Itu kita, ya kalau aku sih itu tutup mata aja karena itu sudah bagiannya mereka gitu. Iya. Nah, tapi yang perlu kita ikhtiarkan adalah apa-apa yang bisa kita lakukan, kita ikhtiarkan untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi ya udah, ketika melahirkan, pokoknya aku sih diri pribadi ketika itu seminimal mungkin intervensi medis, dengan harapan tubuhku sudah sempurna, tubuhku akan dengan sendirinya memperbaiki apa yang dibutuhkan oleh tubuhku gitu. Pokoknya berpikir positif terus. Itu yang paling penting. Nah, terus ketika sudah melahirkan, nah itu udah ada andil kita tuh. Misalnya Mbak, nanti ketika sudah melahirkan nanti pembalutnya nanti dari aku aja ya. Gitu. Jadi kita sudah menyediakan kain gitu ya. Pembalut kain ada, atau ada namanya pembalut nifas juga ada. Gitu, emang ekstra penyerapannya dan ekstra daya tampungnya juga lumayan banyak gitu. Jadi ya beberapa tenaga kesehatan sih kalau misalnya disediakan ya udah, mereka juga nggak apa-apa gitu, asalkan ya itu dari konsekuensinya ditanggung sendiri ya gitu. Mbak Chani, ini jadi menarik banget ya, apalagi kalau misalnya kehamilan pertama itu masa-masa seorang ibu mungkin beradaptasi dengan segala perubahan yang ada di dirinya. Betul. Tapi yang menurutku jadi menarik, Mbak Chani kenapa kayak masih punya tenaga untuk memikirkan hal itu gitu loh. Karena kadang pas masa-masa kehamilan, misalnya trimester pertama lagi berjuang untuk beradaptasi dengan mual-mualnya, pusing-pusingnya, lemes-lemesnya, atau mungkin nanti di trimester ketiga sudah harus mempersiapkan untuk apakah nanti kita salinan, melahirkan kayak apa, sampai ke merawat anak, nanti beli baju yang seperti apa gitu loh. Kenapa masih punya energi sih Mbak? Berawal dari strong why tadi. Karena ya itu tadi, kita sebagai ibu punya andil yang besar gitu untuk membentuk
membentuk generasi, untuk membentuk kebiasaan, membentuk masa depan anak-anak kita dan juga teman-temannya itu seperti apa gitu. Ya semuanya dimulai dari diri sendiri, Mbak. Menjadi ibu itu tentunya nggak gampang ya, banyak perjuangan yang harus kita lakukan karena kita akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Wih, ngomongnya udah kayak ibu yang sudah 30 tahun merawat anak gitu ya aku ini ya Mbak Chani. Oke, Mbak Chani udah sekarang udah 2 anak. Terus proses Mbak Chani merawat si adik-adik yang menggemaskan itu bagaimana sih menerapkan yang minim sampah, ramah lingkungan, berkesadaran seperti apa Mbak? Ketika melahirkan itu adalah ada satu contoh pertama zero waste. Apa tuh Mbak? Apa coba yuk? Apa ya? Pakaian kah? Atau makanannya atau bagaimana? Menyusui. Oh ya ampun, kok aku tidak terpikir ke sana ya? Kenapa aku memikirkannya pakaian ya? Oke. Iya, itu menyusui itu adalah satu atau contoh pertama yang kita yang kita langsung salurkan kepada anak kita. Ini contoh zero waste atau contoh bagaimana hidup itu penuh kesadaran karena kita kan saling tatap-tatapan ya Mbak ya. Iya. Terus juga mengalirkan cinta. Terus mentransfer kebahagiaan. Terus ya ini tuh contoh bagaimana kita tuh hidup dengan penuh kesadaran. Terus juga minim sampah juga, bahkan gak ada sampah sama sekali gitu kan. Iya, itu sih kalau kata aku contoh yang paling pertama untuk zero waste ketika punya anak dan mencontohkan kepada anak itu pertama kali. Nah, oke, silakan lanjut Mbak. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ketika setelah lahir itu bagaimana kita mengkomunikasikan kepada pasangan untuk have agree atau setuju nih kalau apa-apa yang kita lakukan itu berdasarkan kesadaran, terus butuh support dari dia, butuh support dari pasangan. Karena jujur kalau sendiri itu susah banget Mbak, capek banget, terasa. Jadi apapun keputusannya ketika suami bilang, tapi misalnya ada batasan-batasan yang enggak sesuai dengan harapan kita, ya hargai keputusan itu. Karena kita kan ingin sejalan ya, nggak mau ada tuh kan bilangnya gitu kan ya gitu tuh capek. Jadi seminim mungkin kayak gitu. Jadi have a deal dari awal. Kalau misalnya nanti ketika melahirkan aku pengennya bajunya atau misalnya pembalutnya atau popoknya gini-gini ya Mas, sayang gitu. Nah itu sampaikan dengan terbuka. Pokoknya ketika lahiran kan itu situasi panik kan tuh ya. Ketika udah damai lagi, sudah lahir semuanya, kan kita pengen si suami itu mendampingi kita, terus membantu kita untuk menyiapkan apa aja yang butuh dengan segera, dengan cepat si ibu ibu menyusui gitu kan, kayak inisiasi menyusui dini, IMD, terus juga si bapak juga kan yang nanti mungkin dia yang mau ngepotong si tali pusatnya itu semuanya dikomunikasikan dengan harapan ini loh cara-cara kita untuk mengikhtiarkan seminim mungkin sampah yang bisa kita salurkan atau bisa kita sumbang nanti ke masa depan anak-anak kita gitu. Gitu. Terus kemudian ketika sudah di rumah, nah itu baru deh kayak misalnya barang-barang apa aja yang udah bisa kita pakaikan ke anak kita, kayak tadi kan barang-barang kita udah buru-buru nih, udah kita hunting-hunting kayak pre-love itemsnya, terus juga popok kainnya, clothingnya, bajunya kayak gimana. Nah untuk clothing memang beberapa orang masih awam ya, masih yang mereka tahu popok kain tali gitu kan, yang satu lembar gitu doang. Terus bagaimana caranya biar yang kita lakukan ini setidaknya gitu bisa berpengaruh deh untuk masa depan anak-anak kita, ataupun mungkin bisa kita sharing juga kan di sosial media gitu. Nah udah beberapa kali aku bikin kelas dan ya untuk beberapa orang kayak baru oh iya ternyata Clody ini bisa banget sebagai pengganti popok sekali pakai. Oke, gitu. Itu jadi menarik. Kalau cerita soal popok sekali pakai, ya tujuannya mungkin soal praktis dan membantu ibunya begitu ya Mbak Chani ya. Nah, mungkin Mbak Chani bisa jabarkan sebenarnya apa sih fakta di balik popok sekali pakai itu?
Oke, faktanya adalah kalau kalau popok sekali pakai itu terdiri dari banyak bahan-bahan kimia yang bisa merugikan dari mulai diri sendiri, anak kita, kemudian juga lingkungan masa depan. Wah, banyak ya efeknya, itu gimana Mbak? Banyak Mbak. Oke, dari mulai diri sendiri. Yang pertama, kita nggak kerasa kalau misalnya dengan memakaikan popok sekali pakai sekali pospak ini itu akan membiarkan kita terlena. Terlena karena anak nggak bakal rewel kan, anak nggak bakalan istilahnya cranky kalau misalnya area genitalnya itu basah. Tapi secara nggak sadar kita tuh kayak lebih melambatkan respon kita terhadap sinyal-sinyal tubuh anak kita. Makanya ketika nanti toilet training akan ada beberapa kesulitan atau tantangan lebih besar yang kita rasakan ketika toilet training, Mbak. Apakah anaknya jadi lebih susah diatur untuk buang kotoran di toilet, atau anak juga lebih susah untuk memahami sinyal tubuh kita tuh, tubuh dia itu seperti apa, ini tuh namanya apa ya? Oh kan dulu juga kan pipisnya atau buang air besar kan di celana, berarti fine-fine aja dong kalau sekarang di sini juga gitu. Gitu. Itu untuk diri kita sendiri ya. Nah untuk bayi, karena popok sekali pakai atau pospak ini mengandung banyak bahan kimia, nggak aneh kalau misalnya kulit bayi yang masih sensitif akan cepat sekali iritasi atau ruam. Oke. Apalagi dengan klaim-klaim atau iklan-iklan dari popok sekali pakai ini, klaimnya kan bisa tahan sampai 8 jam, 12 jam bahkan ya. Itu bagaimana sih keadaannya itu di dalam popok dan juga kulitnya gitu dalam jangka waktu segitu lama, bertemu terus dengan bakteri, berkumpul terus dengan kuman-kuman. Ya gak aneh lah kalau misalnya sampai ruam dan iritasi. Itu makanya akan ada lagi produk-produk selanjutnya, yaitu adalah gel atau krim penghilang ruam atau gitu kan. Itu kan nambah lagi sampahnya lagi gitu. Itu tadi efek ke ibu dan juga ke anak. Nah, ke lingkungannya nih gimana Mbak Chani? Nah, untuk lingkungannya itu sebenarnya dari tahun 95 Mbak, si dampak limbah atau dampak pospak ini mulai kerasa. Oke, dampak lingkungannya adalah sampah popok termasuk sampah kedua terbesar di lautan dunia. Wow. Kita sudah menyumbang, apalagi itu fakta kita sudah menjadi negara kedua yang paling banyak membuang sampah plastik ke laut ya. Ya ampun, Betul. Terus juga ada namanya plastik, terus juga ada absorbent gel, terus pelembut, terus petalat, pewangi dan pemutih, itu semua bahan kimia yang mengganggu hormon biota air. Nah, satu penelitian dari Ekoton itu tahun lalu menyebutkan bahwa di Sungai Brantas itu 95% ikannya berjenis kelamin jantan. Aneh kan, harusnya kan imbang ya jantan dengan betinanya. Tapi ini timpang sekali karena ada gangguan hormon yang diakibatkan dari sampah-sampah yang kita hasilkan, terutama dari pospak itu. Ya ampun, sampai ke sana ya Mbak efeknya. Nah, itu cuman dari hormon si ikan. Belum lagi kalau misalnya ada nelayan atau yang suka mancing di sana kemudian mengambil ikannya dari sungai tersebut atau air tersebut, ada yang namanya mikroplastik dari fragmen plastik dari si popok yang nantinya akan berakhir di lambung ikan, kemudian kita makan, dan kita juga yang akan menerima mikroplastik itu di badan kita. Serem banget. Nah, dari pilihan kita berdampak, kita ngerasa praktis, rumah beres, aman, tapi ternyata efeknya ke lingkungan kita begitu luar biasa. Dan ya apa yang kita lakukan ke lingkungan itu juga yang akan kita rasakan. Baliknya ke kita lagi gitu ya. Benar. Dari kita untuk kita itu udah. Tapi Mbak Chani, kan kadang tuh ya
kita udah tahu nih ya informasi soal bahayanya popok sekali pakai. Bahkan mungkin saat masih single atau belum punya anak sudah mencoba menggunakan pembalut kain atau pembalut yang tidak sekali pakai untuk menghindari masalah-masalah tersebut. Tapi ketika sudah hamil, punya anak, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat si ibu seolah tidak maksudnya tidak punya kekuatan lebih untuk ngurusin kalau pakai claudia atau popok kain ya kan ntar dibersihin jadi lebih rajin nyuci gitu ya Mbak. Sementara misalnya anggota keluarga yang lain seperti pasangan sudah mengurusi hal lain, membantu kita, yang si ibu mungkin saat itu memang belum bisa pulih maksimal gitu loh. Itu gimana Mbak? Oke, yang pertama memang psikologi ibu itu sangat penting. Mental itu, emosi ibu itu sangat penting untuk dijaga untuk selalu happy, ya. Nggak boleh stres. Jadi, kalau kata saya mah, apapun pilihan ibu, lakukan dengan enjoy, lakukan dengan happy. Gitu. Walaupun itu mungkin akan ada pergulatan batin, tapi kan nanti nyampah, tapi ini stop to think about that. Jeda dulu apa-apa, jadi utamakan dulu prioritas. Ya, prioritas ibu itu adalah emosi. Kalau emosinya labil udah deh, bye bye gitu sama yang lain rumah gitu tuh udah. Jadi kalau walaupun kalau aku bahas tentang Claudi atau semua tentang Zero itu kembali lagi semuanya adalah pilihan ibu. Dan pilihan ibu yang utama adalah menjaga emosi, menjaga mentalnya tetap stabil. Kalaupun misalnya pilihannya jatuh kepada popok sekali pakai, mohon diperhatikan untuk menemukan satu pengelola atau pengolah sampah tersebut. Nah, itu jadi menarik nih. Karena kan biasanya mungkin kalau yang ke bank sampah kita nerimanya sampah anorganik, terus yang organik dijadiin kompos, masukin ke lubang resapan biopori. Nah kalau yang popok nih masih bingung nih nyalurinnya kemana ya kan, soalnya mohon maaf kan itu kotoran ya Mbak. Oke. Untuk beberapa artikel sih menyebutkan kalau si gel penyerapnya itu bisa dijadikan sebagai media tanam. Bukan pupuk ya, tapi media tanam. Dan ya mungkin bisa selama itu adanya di rumah kita dan tidak di kemana-mana, maksudnya ke rumah tetangga atau ke rumah saudara-saudara kita, karena itu kan lagi-lagi itu mengandung plastik. Gitu, dan dihindari sebisa mungkin untuk tanaman hias, bukan tanaman yang produksi. Gitu. Terus kemudian ada juga beberapa artikel yang menyebutkan bahwa si celananya itu atau kain luarnya itu bisa dijadikan pot. Jadi dikasih semen, dicelupin ke semen, nanti dijemur aja jadi pot gitu. Gitu. Pokoknya semuanya bisa diolah sih. Tapi kalau misalnya benar-benar nyerah, ribet ini gimana? Itu sebenarnya beberapa instansi atau beberapa LSM atau organisasi itu udah ada kok Mbak yang mau mengolah popok bekas. Gitu. Apakah menjadi bahan bakar atau menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lah gitu. Tapi itu sudah masif Mbak di kota-kota Indonesia gitu? Belum sih Mbak ya, kayak beberapa tuh ada di Jawa Timur, di Jakarta juga udah ada. Nah, emang agak PR besar sih untuk membuka informasi lebih luas lagi tentang pengolah si sampah residu ini, karena emang masih sedikit sekali. Gitu ya, mau nggak mau ketika memang itu tadi karena keterbatasan tenaga dan juga informasi, ya mau nggak mau ketika sudah memilih untuk memakai popok sekali pakai, konsekuensinya ya kita harus tanggung juga gitu, harus kuat untuk mau mengolah kayak tadi, apakah dijadikan popok atau jadi pupuk atau media tanam atau jadiin pot gitu. Asalkan ya seminim mungkin kan kita harapannya untuk menyumbang sampah ke tempat pembuangan sampah akhir. Gitu. Cuman mungkin kalau mungkin kalau misalnya kita ngelihat dari sisi ekonominya, mungkin akan berpikir ulang untuk pakai pospak. Karena lebih jadi mahal gitu ya Mbak ya? Iya gitu deh. Jadi aku sendiri ini ngitung nih berdasarkan pemakaian 2 tahun pertama si anak, kira-kira
bayi ini atau anak kita itu akan menggunakan sekitar 5.310 popok. Banyak sekali, 5.000. Selama anak ini sampai umur 2 tahun, atau biasanya kan kita toilet training ya, toilet training itu kan umur setahun. Atau benar-benar stop itu mungkin ada yang bisa sampai 2 tahun tuh udah stop. Tapi juga ada kan yang sampai 3 tahun tuh masih pakai popok ya. Itu tuh sampai umur 2 tahun pertamanya aja sebanyak 5.000 sekian. Nah, budgetnya nih untuk 5.000 sekian popok itu sekitar 9.292.000. Oke. Kalau dibandingin sama ini pakai Clody gitu, Mbak? Dengan Clody misalnya let's say satu Clody ini 50.000 ya, karena kan rata-rata itu 20.000 dan 30.000 atau bahkan 11 ribuan gitu. Kita patok aja rata-rata 50.000 untuk satu Clody-nya. Itu kira-kira kita butuh 20 sampai 30 pieces itu paling banyak ya. 30 pieces Clody itu perbedaannya itu sampai 8 juta. 8 juta, lumayan ya. Buat renovasi satu kamar atau satu ruangan, nambah-nambahin aksesoris atau gitu. Bahkan sebenarnya kita bisa lebih concern sama asupan kita, kayak sayur, buah, makanan gitu. Atau mungkin banyak mengkonsumsi produk-produk organik ya, yang mana bisa lebih mahal. Oke, itu jadi hal yang menarik. Jadi motivasi untuk menggunakan Clody atau popok kain ini bisa karena lingkungannya atau bisa karena kita mikir ekonominya ya, Mbak. Tapi tetap apapun itu, semua pilihan dari Zero Waste Maternity ini yang namanya emosi ibu, kebahagiaan ibu tetap harus jadi prioritas. Betul sekali. Dan juga berkesadarannya. Oke, Mbak Chani, terakhir nih dikit. Mbak Chani kan katanya juga mendirikan Titik Cerdas ya. Titik Cerdas itu sebenarnya apa sih, Mbak Chani? Titik Cerdas itu sebenarnya apa ya? Sebuah media edukasi hidup berkesadaran dengan melibatkan Allah. Oke. Karena setiap titik kebaikan atau kebenaran, pilihlah dengan cerdas, melibatkan Allah. Karena sesuatu yang besar dan luar biasa itu berawal dari sebesar titik. Gitu. Jadi ya apapun itu, mau itu tentang zero waste, mau tentang itu maternity-nya, pengasuhannya. Kalau misalnya kita ngerasa nggak sih kan kita suka sendirian gitu kan, cuma nggak ada apa-apanya lah aku ini, cuman karena kita punya Allah dan kita lakukan ini adalah baik dan benar, jadi jangan takut karena ya semuanya akan dinilai sama Allah, semuanya sudah Allah catat gitu. Jadi jangan ngerasa sebagai titik, tapi selalu berpikir secara cerdas dan sadar gitu. Karena bumi mah nggak butuh orang pintar, karena banyak orang pintar tapi tumbuh perasaannya jadinya merusak lingkungan, merusak masa depan. Tapi yang bumi dan Allah butuhkan adalah yang cerdas, tajam kepekaannya, melihat hikmah. Masya Allah, mari kita baca nih. Baca nih seru banget hari ini, banyak banget nih nambah ilmu, apalagi untuk calon-calon ibu yang akan melahirkan atau untuk ibu yang akan melahirkan anak kedua, ketiga, keempat, yang anak pertama, kedua misalnya belum zero waste nih, di yang anak ketiga belajar ya Mbak Gini ya. Yang penting semuanya proses, kesadarannya butuh proses. Mbak Chani terima kasih banyak, semoga ini bisa jadi inspirasi. Dan sahabat Green mungkin kalau dia mau berkolaborasi dengan Mbak Chani atau Titik Cerdas, boleh ya Mbak Chani ya, langsung hubungi Mbak Chani ya. Ya. Ayo, insya Allah ayo. Bikin gerakan apa gitu. Dan sahabat Green, akhirnya Kohita edisi hari ini harus berakhir. Tapi jangan sedih. Wah, sedih gak ya? Karena kita akan menghadirkan tema-tema lainnya seputar cara hidup yang ramah lingkungan untuk menuju kota hijau kita. Sekali lagi saya Michiko Frisdeo pamit dan Mbak Chani pamit. Terima kasih Mbak Chani dan semua sahabat Green. Sampai jumpa. Green Radio Line Beyond the Limit. Terima kasih sudah mendengarkan Kohita, Kota Hijau Kita.